Lagi saya menemukan sebuah ide konten yang tanpa mengeluarkan suara, tanpa memperlihatkan wajah, dan bisa ditargetkan ke penonton luar negeri. Seperti apa channelnya? Yuk kita bahas di video kali ini. Hai, selamat datang di channel Dini Marliani, channel yang berbagi banyak ide konten untuk menghasilkan uang dari internet. Kali ini saya akan membedah salah satu channel teman-teman yang tidak memperlihatkan wajah dan tidak mengeluarkan suara teman-teman. Nah, kalau tidak mengeluarkan suara dan tidak memperlihatkan wajah, lalu seperti apa videonya Mbak? Oke, langsung kita bedah ya teman-teman. Kita masuk ke step yang pertama, yaitu membedah channel referensi. Ini saya berada di salah satu channel namanya Seren Ade. Beliau ini telah mendapatkan 1 juta subscriber dan telah mengupload sebanyak 428 video. Nah, kita bisa lihat di bagian tentang, beliau ini bergabung pada 28 September 2013. Dan kalau kita lihat di deskripsi ya, beliau itu tentang ASMR. ASMR itu kepanjangannya saya lupa ya teman-teman. Tapi intinya ASMR itu kita menggerakkan ya, bisa kita mengetuk-ngetukkan jari kita di suatu benda ataupun membenturkan antara kedua benda. Jadi intinya suara-suara yang dikeluarkan oleh benda-benda yang kita pegang atau benda-benda tertentu. Karena setiap benda itu kan kalau dibenturkan atau diketuk-ketuk gitu ya teman-teman ya, dia mempunyai suara atau mengeluarkan suara yang khas. Seperti itu teman-teman. Nah, beliau ini memiliki 2 jenis video teman-teman. Yang pertama itu video panjang dan yang kedua adalah video short. Kalau kita lihat di video panjang itu beliau upload di 1 bulan yang lalu teman-teman. Dan kalau kita lihat beliau itu tidak terlalu aktif untuk posting video panjang ya. Nah, kita akan berfokus di video shortnya teman-teman. Seperti ini. Ini banyak sekali video shortnya. Dan kalau kita lihat penontonnya atau viewnya itu sangat-sangat luar biasa teman-teman. Nah, seperti apa sih sebenarnya videonya ya, sehingga beliau ini viewnya sangat banyak sekali. Nah, sebelum kita lihat teman-teman seperti apa videonya, kita akan mengecek terlebih dahulu apakah channel seperti ini bisa dimonetisasi atau tidak. Saya sekarang berada di Lenustube teman-teman, dimana di website ini kita bisa mengetahui status channel seseorang apakah dimonetisasi atau tidak. Dan terbukti bahwa channel Seren Ade itu berhasil dimonetisasi. Artinya channel seperti ini lolos monetisasi dan teman-teman juga bisa membuat channel seperti ini teman-teman. Nah, apa sih fungsinya? Kenapa kita harus mengecek status channel seseorang? Nah, jadi gini teman-teman, buat teman-teman ya yang masih kebingungan untuk menentukan ide konten, di YouTube itu kan banyak sekali channel-channel yang sudah berkembang, channel-channel yang sudah lebih dulu nyemplung ke dunia per-YouTubean. Nah, kita sesuaikan teman-teman, kira-kira kita ini maunya atau cocoknya ya di ide konten seperti apa. Misal, saya contohnya cocok di sebuah ide konten mainan anak-anak tapi yang nggak terlihat wajah dan tidak mengeluarkan suara misalkan. Nah, teman-teman cari di internet atau cari di YouTube, teman-teman ambil link channelnya, lalu teman-teman cek di sini apakah channelnya dimonetisasi atau tidak. Kalau misalkan tidak ya, teman-teman bisa cari channel yang lain yang untuk teman-teman ATM, amati, tiru, dan modifikasi ya. Jadi jangan sampai kita sudah terjun ke dunia YouTube, kita sudah rutin upload ya, konsisten upload, lalu pas saat monetisasi, pengajuan monetisasi kita ditolak. Nah, jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman cek dulu di Lenustube ini. Nah, kita akan ke Social Blade teman-teman. Kita akan lihat berapa sih pendapatan dari channel Seren Ade ini. Nah, saya sekarang berada di Social Blade teman-teman, dimana di website ini kita bisa mengetahui estimasi pendapatan channel seseorang. Nah, saya tidak akan menghitung estimasinya teman-teman, karena beliau itu ada 2 jenis video ya, ada short dan ada video panjang.
karena hitungannya beda, jadi saya anggap nilai di sini itu tidak akurat, teman-teman. Tapi kita bisa lihat di sini, teman-teman, jumlah subscribernya atau videonya ya, atau view dari sebuah video yang mereka upload. Nah, di sini bisa kita lihat, teman-teman, ada di satu hari mereka itu mendapatkan 10.000 subscriber, teman-teman. Masya Allah ya, dalam waktu satu hari mendapatkan 10.000 subscriber. Mungkin gak Mbak? Sangat mungkin, teman-teman. Kenapa? Karena untuk video short ya, kalau kita lihat kan tadi kebanyakan video short ya, memang sangat sering atau sangat cepat untuk menaikkan jumlah subscriber, teman-teman. Karena pengalaman saya pribadi, saya lebih cepat ya untuk mengejar jumlah subscriber itu melalui video short, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat ya, teman-teman ya, pencapaian beliau di tanggal 3 ya, di tanggal 6 ya, teman-teman. Tanggal 6 itu 3.000, tanggal 7 2.000, tanggal 8 2.000, dan ini bukan mentok ya, mungkin puncaknya itu sampai 10.000 subscriber dalam waktu satu hari, teman-teman. Masya Allah ya. Nah, kita akan lihat, teman-teman, seperti apa videonya. Nah, saya akan buka yang 1 juta kali ditonton, teman-teman. Kita dengarkan. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi tidak ada suara tambahan, tidak ada suara si kreatornya, tidak ada wajah si kreatornya juga. Oke, saya stop. Nah, teman-teman, manfaatkan saja dulu ya, manfaatkan barang-barang yang ada di rumah. Jadi kita itu dalam membangun sebuah channel YouTube, mulailah dari hal yang sepele terlebih dahulu. Hal-hal yang ada di rumah kita, teman-teman. Misalkan teman-teman punya botol minum, seperti itu ya, botol minum, teman-teman proses menuang air ke dalam gelas, atau teman-teman posisi memotong bawang misalkan, seperti itu bisa, teman-teman. Karena yang menjadi daya tariknya adalah suara dari si produk atau si barang yang kita ketukan atau yang kita potong. Ya, itu adalah nilai tambah atau nilai tersendiri yang menjadi sesuatu yang unik, yang semua orang itu penasaran gitu ya, teman-teman. Kira-kira kalau bawang diiris bunyinya seperti apa? Kira-kira kalau air dituang ke dalam gelas bunyinya seperti apa? Gitu. Jadi manfaatkan dulu barang-barang yang ada di rumah, jangan langsung kepingin sempurna, teman-teman. Karena kalau misalkan langsung pingin seperti ini gitu ya, pingin sempurna, melihat channel A produknya bagus-bagus gitu ya, misalkan teman-teman melihat channel ini. Nah, kita belum sampai ke sana, teman-teman ya. Kita pakai saja dulu barang yang ada di rumah. Di rumah tuh banyak banget, teman-teman, barang-barang yang bisa kita jadikan ide konten ya, teman-teman. Manfaatkan saja dulu ya. Nah, seperti ini kan banyak sekali nih. Nih bahkan ada kucing ya ikut bermain juga di dalam permainan ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau misalkan teman-teman punya makanan misalkan, nah teman-teman unboxing seperti ini ya. Saya tadi lihat salah satu, teman-teman bisa coba dari jajanan. Misalkan teman-teman mau coba jajanan yang 500-an seperti itu ya. Kita coba yang ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini proses membuka makanan ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Teman-teman juga bisa membuat ide konten seperti ini ya. Jadi beli aja jajanan yang murah meriah yang 500 perak ya, teman-teman. Dibuat videonya seperti ini ya. Teman-teman ambil aja suaranya ya, suaranya, lalu teman-teman bisa langsung posting ke dalam YouTube, teman-teman. Jadi sebenarnya banyak cara, teman-teman, untuk membuat ide konten ya. YouTube itu mengharapkan kita kreatif sebenarnya. Kreatif, dan kalau teman-teman mau lebih sukses, lebih cepat gitu ya perkembangannya di YouTube, teman-teman harus konsisten. Seperti itu, teman-teman. Ya.
Oke, semoga video kali ini bisa menginspirasi teman-teman dan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang mau terjun ke dunia per-YouTubean tapi masih bingung ya mencari ide konten. Semoga bisa menjadi inspirasi dan semangat cuan dari rumah.